Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua silakan pimpin doanya. Hadir Bu. Jihan. Ada namanya yang belum tersebut? Enggak. Ada teman-temannya yang tidak datang? Datang semua? Ya, datang semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu luruskan dulu mejanya. Lihat teman di kiri dan kanannya sudah lurus belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Siap. Siap, Bu. Anak-anak Ibu masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ingat. Atmosfer, Bu. Atmosfer. Minggu lalu anak-anak Ibu belajar tentang atmosfer ya? Iya, Bu. Kalau minggu sekarang ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Belum. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang interpretasi citra penginderaan jauh. Ada yang tahu nggak anak-anak Ibu apa itu citra penginderaan jauh? Belum. Kalau belum tahu, sebelumnya dulu Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa aja kompetensi yang harus anak-anak Ibu capai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama itu anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi, memahami dan berpikir kritis dan menganalisis jenis citra penginderaan jauh. Yang kedua itu anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis dan menganalisis interpretasi citra. Sebelumnya Ibu mau anak-anak Ibu lihat gambar yang mau Ibu tampilkan di layar. Jelas? Ada terlihat gambarnya? Ada, Bu. Dari gambar ini anak-anak Ibu bisa enggak objek apa saja yang terlihat? Rumah, apa lagi? Ada sekolah. Apa lagi? Pohon. Apa lagi? Jalan. Dari gambar ini adalah satu wujud dari interpretasi citra. Dari citra kita bisa melihat berbagai macam objek. Mulai dari apa tadi? Ada rumah, sekolah, jalan, pohon. Dari selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau mengukur nih pengetahuan anak-anak Ibu terkait materi dengan mengerjakan kuis.
Silakan di scan dulu link jusnya ya. Udah semuanya? Enggak, Bu. Bentar, Bu. Udah semuanya? Kamunya ada ya? Salah kuis. Maaf Anda. Maaf, di-scan lagi ya. Ini juga satu, Bu. Udah semuanya? Sudah. Baik.
Adil. Dari hasil kuisnya Ibu lihat banyak yang belum tahu ya, apalagi citra yang penginderaan jauh. Maka dari itu, mau anak-anak Ibu lihat video ini terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materinya. Usai gempa dan yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di komplek perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit World View resolusi pixel 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur dan juga menenggelamkan rumah-rumah ataupun bangunan yang berada di sekitarnya. Ini saudara yang kami dapatkan informasinya citra satelit saat terjadinya likuifaksi dari sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Di sini pun juga tim SAR terus bekerja untuk melakukan evakuasi baik pencarian korban ataupun penyelamatan korban di daerah ini, dan korban pun di daerah yang terdampak dari likuifaksi terus ditemukan. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak bencana likuifaksi di Palu tahun berapa tuh? 2018. Dari bencana dari video tadi bisa anak ibu lihat kalau citra satelit sangat berperan dalam pemetaan bencana, dan dari citra ini pemerintah dapat memperkirakan kerugian, kerusakan yang terjadi akibat bencana. Ibu sekarang mau anak-anak ibu semua menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan videonya? Silakan. Jadi kesimpulan dari video tadi itu yang pertama itu ada pemetaan lokasi. Jadi dengan citra ini bisa melihat bagaimana visualisasi dari dampak likuifaksi secara akurat. Terus bisa mengukur tingkat kerusakan dan karakteristik tanah yang memicu likuifaksi. Dan yang terakhir Bu, dari citra satelit yang ditampilkan itu bisa membantu relokasi pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak. Bagus sekali ya, Wawa. Tepuk tangan dulu untuk Wawa. Meta, dari berapa ini Meta? Tadi saya ada telepon. Ada dua, kok bisa? Sekarang udah lewat lebih ya, setengah jam lewatnya. Mau dihukum apa enggak? Hukum aja Bu. Enggak kok. Ada yang punya saran hukuman untuk Meta? Ada. Apa tuh? Ini jaga breaking Bu. Rekan enggak gabut Bu. Ya udah, duduk aja Meta. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita tentang jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. Yang pertama yaitu jenis citra penginderaan jauh. Yang pertama yaitu ada citra foto. Berdasarkan dari citra foto itu yang pertama yaitu ada berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, yaitu ada foto pankromatik. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Foto pankromatik itu adalah foto udara yang menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah hingga ungu. Selanjutnya yaitu ada foto
ortokromatik. Foto ortokromatik itu yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari seluruh saluran biru hingga sebagian hijau. Jadi ini tuh penampakan dari misalnya dari hutan, lahan yang berwarna hijau. Selanjutnya itu ada foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat menggunakan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang 0 sampai 0,29 mikrometer. Yang selanjutnya itu ada foto inframerah. Foto inframerah ini yang terdiri dari warna asli atau true infrared foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum merah dekat sampai panjang gelombangnya itu 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer, dan inframerah modifikasi atau inframerah yang dekat dengan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau. Nah, yang kedua yaitu dari citra foto ada berdasarkan posisi atau sumbu kameranya. Yang pertama yaitu ada vertikal, foto vertikal. Foto vertikal atau yang disebut juga dengan foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Anak-anak ibu bisa lihat dari citra Google Earth. Ya, biasanya itu di citra Google Earth itu bisa anak-anak ibu ubah posisinya, bisa lihat secara vertikal ataupun itu dua nih, foto condong. Bisa anak-anak ibu lihat juga di citra Google Earth itu secara posisi condongnya. Foto yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Selain foto juga ada selain berdasarkan posisi sumbu kameranya, juga ada berdasarkan wahananya yang digunakan, Berdasarkan wahana yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi 3, yaitu foto udara, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan pesawat atau balon udara, layang-layang, drone ataupun kren. Yang kedua yaitu ada foto satelit atau foto orbit, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan satelit. Yang ketiga yaitu ada foto antariksa, yaitu foto yang dibuat menggunakan pesawat ulang-alik yang terbang di luar angkasa. Yang keempat yaitu ada berdasarkan warna yang digunakan. Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto itu dibedakan atas. Yang pertama yaitu ada warna semu, yaitu warna citra pada foto tidak sama dengan warna aslinya. Misalnya pohon yang berwarna hijau banyak memantulkan spektrum inframerah, pada foto tampak berwarna merah. Foto berwarna asli yaitu menggunakan warna asli atau sesuai dengan warna objek. Contohnya foto prangchromatik berwarna. Juga ada citra non foto. Yang tadi citra foto, yang sekarang ada citra non foto. Citra non foto dihasilkan dengan sensor, bukan dengan kamera. Citra non foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana yang digunakannya. Di sini bisa anak-anak ibu lihat ini perbedaan antara citra foto dan citra non foto. Yang pertama dari sensornya. Kalau citra foto itu gimana sensornya? Menggunakan kamera. Kalau citra non foto menggunakan ya. Yang pertama itu detektornya menggunakan kalau citra non foto menggunakan termisor, foto konduktif, foto voltaik. Iya betul. Kalau proses perekamannya citra foto menggunakan Fotografi dan kimiawi. Kalau citra non foto elektronik. Kalau secara mekanisme perekamannya, kalau citra foto menggunakan Serentak. dilakukan serentak maksudnya ya. Ya, Bu. Kalau citra non foto Parsial. Kalau spektrum elektromagnetiknya, citra non foto menggunakan apa? Spektrum tampak. Kalau citra non foto
citra ini perekaman interaksi antara tenaga dan objek oleh sensor menghasilkan data atau citra. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses analisis data ini yang disebut interpretasi citra. Menurut ST dan Simonet 1975, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi di dalam interpretasi citra, penafsir mengkaji citra dan berupaya untuk menggali objek melalui tahapan kegiatan deteksi, identifikasi, dan analisis. Alat yang digunakan untuk menginterpretasi citra disebut dengan stereoskop. Yang selanjutnya itu ada unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama itu ada rona. Rona adalah tingkat kecerahan, cerah atau gelapnya suatu objek yang terdapat pada citra. Air laut memantulkan rona gelap, sedangkan pasir memantulkan rona terang. Sekarang dari gambar ini bisa anak-anak ibu lihat mana yang berwarna terang. Ini berwarna terang ya, itu tanah. Tadi kan katanya memantulkan cahaya, memantulkan warna yang terang, sedangkan air di mana air di sini ya? Oke, nggak ada kayaknya di sini sungai ataupun air ya. Lanjut, selanjutnya itu ada warna. Unsur yang kedua yaitu ada warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya warna coklat kekuningan pada air menandakan air tersebut keruh. Anak-anak ibu bisa lihat atap-atap rumah di sini memantulkan warna kan? Apa warnanya? Oranye. Ya, ada coklat, ada merah, ada oranye, ada abu-abu. Selanjutnya yaitu ada rona. Rona itu adalah tingkat kecerahan. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada bentuk. Bentuk itu merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas, sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Sekarang anak-anak ibu bisa lihat atap-atap rumah-rumah di sini berbentuk apa? Persegi panjang. Dari unsur bentuk ini kita dapat langsung mengidentifikasi bentuk objek yang ingin kita amati. Selanjutnya itu ada ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Kalau misalnya pada gambar kita bisa melakukan pengukuran itu menggunakan roll atau alat ukur lainnya seperti meteran juga bisa. Selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur itu sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan memiliki tekstur yang sedang, dan tanah kosong memiliki tekstur halus. Kalau dari gambar yang ada di depan itu bisa kita lihat ya, teksturnya itu agak kasar ya kan? Karena di gambar itu menampakkan perumahan. Selanjutnya yaitu ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia. Bagi beberapa objek alamnya, contohnya aliran sungai di daerah pegunungan memiliki pola aliran yang radial sentrifugal. Selanjutnya yaitu bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah yang gelap. Objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali.
Meskipun bayangan membatasi gambaran penuh suatu objek pada foto udara, kadang justru menjadi kunci penting dalam interpretasi, terutama untuk mengenali suatu objek yang justru kelihatan lebih tampak dan jelas dengan melihat bayangannya. Pada gambar ini bisa anak-anak ibu lihat di sekitaran objek terdapat daerah gelap yang menunjukkan bayangan dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu ada situs. Situs adalah tampak kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs dibuat merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya pola pemukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Misalnya bisa kita lihat ini ada stadion bola kan. Jadi situsnya itu adalah jalan yang mengitari stadion bola ini, atau situs itu juga bisa disebut dudukan dari objeknya. Yang selanjutnya itu ada asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai antara objek dengan objek lain. Adanya keterkaitan itu maka terlihat suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lain. Contohnya stasiun kereta berasosiasi dengan rel kereta di sekitarnya. Ini dari gambar ini adalah hasil interpretasinya. Yang pertama itu dari gambar ini nih. Yang pertama objek pertama dan objek kedua. Objek pertama itu ada bangunan. Dari hasil interpretasinya tuh dari warnanya itu terlihat warnanya cerah. Ini objek pertama tadi kan. Terlihat warnanya cerah, warnanya abu-abu, bentuknya persegi, ukurannya itu 2 kali 1 cm. Tadi bisa kita ukur kan menggunakan penggaris atau meteran. Teksturnya terlihat kasar, ada bayangannya. Polanya teratur. Situsnya itu jadi ada jalan di sekitaran objek. Asosiasinya juga ada jalan. Objek kedua, ronanya itu terlihat gelap. Bisa Anda lihat kan? Warnanya tuh abu-abu gelap. Bentuknya tuh bentuk letter L. Ukurannya tuh ada 0,1 cm kali 5 cm. Teksturnya halus, bayangannya tuh ada. Polanya teratur, situs di sekitarnya itu ada jalan, asosiasinya yaitu gedung perkantoran. Asosiasi itu maksudnya di sekitarnya itu ada objek apa saja. Di sini ada, kita lihat ada gedung perkantoran ya. Selanjutnya tuh selanjutnya kita mau diskusi kelompok. Jadi ibu ada tugas. Ibu mau, kita ada berapa orang ya? Kita ada 11 orang. Ibu mau bertiga-tiga, satu kelompok berdua. Bertiga, satu kelompok isinya 3 orang, ada satu kelompok isinya 2 orang. Silakan bagiannya sendiri. Anak bapak dan saya. Ini satu kelompok. Jangan lupa tulis namanya ya. Ibu kasih waktu. Berapa mau waktunya? 1 jam, Pak. 1 jam 5 kali. Oh, 1 jam. Ini cukup ya. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Gimana cara kerjanya, Bu? Ya yang mau bertanya, yang kurang
Situs itu tadi daerah yang diduduki. Jadi objek itu apa daerah yang didudukinya. Kan bisa berupa jalan, Ada tingginya.
Gimana, ada selesai? Belum. Oh, ada yang belum. Ya, lanjut dulu. Aku tidak tahu belum pertama. Tak punya bulan. Iya. Gimana, udah selesai semua? Tidak. Oh, tidak. Belum boleh maju. Udah ada yang selesai? Untuk meta udah selesai? Udah, Bu. Boleh bacakan kesimpulannya? Baik, Bu. Bacanya jangan, Bu. Kesimpulannya aja bacakan. Oh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil dari kelompok saya, yaitu objek dalam kotak merah merupakan area persawahan yang dicirikan oleh warna cerah, warna hijau tua dengan bentuk persegi panjang, teksturnya halus, polanya teratur, dua ketinggian rendah dengan adanya bayangan. Lokasinya berada di daerah terbuka yang sesuai dengan ciri-ciri lahan pertanian. Oleh karena itu, objek tersebut dapat disimpulkan sebagai sawah aktif yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Tepuk tangan dulu. Ada yang beda jawabannya? Sama jawabannya. Jadi Jadi dari interpretasi citra, dari tugas anak-anak ibu semuanya, bisa kita lihat ronanya tuh bisa terlihat gelap atau terang? Cerah. Warnanya cerah ya. Nah, warnanya itu ada warna apa aja? Hijau, kuning.
Kalau ukurannya? Ukurannya Sedang. Teksturnya gimana? halus. Polanya? Iya, polanya? Iya, teratur, seragam. Bentuknya apa aja? Tingginya? Bayangan, ada bayangannya di sini? Ada apa tidak? Ya, bayangannya tidak ada ya, soalnya tidak ada objek yang bisa memantulkan bayangan di daerah kotak merah tersebut. Gimana? Betul? Salah jawabannya? Kalau situsnya? Dekat dengan gimana jalan. Ah ya. Kalau asosiasinya? Oh, situsnya itu tuh dudukan dari tempatnya tuh adalah pesawahan. Ah, ada yang salah jawab? Salah itu. Jadi situs itu dudukan objek, sedangkan asosiasi itu adalah objek itu bisa terdekat dari objek apa aja. Di sini kita bisa lihat ya, ada permukiman, ada jalan, ya ada ini mungkin perkebunan ya. Jadi dari tugas ini nih, ibu bisa lihat. Ada lagi nggak anak-anak ibu yang kurang paham tentang materinya interpretasi citra? Gimana? Udah paham belum? Belum. Masih ada yang belum paham? Belum. Nah, kalau belum paham juga ibu mau nampilin video nih terkait materi kita juga, interpretasi citra. Ibu harap anak-anak ibu simak ya videonya. Pernahkah kalian menggunakan gadget kalian untuk mencari sebuah lokasi di permukaan bumi yang sama sekali tidak kalian ketahui? Contohnya seperti ini, atau di sini kita mencoba mencari lokasi SMA Negeri 2 Bandung. Nah, melalui gadget ini kita bisa mengamati bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita berkaitan dengan objek-objek yang perlu kita lihat. Bisa memahami apa saja yang disajikan oleh citra, maka kita perlu melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan sebuah kegiatan dalam mengkaji foto atau citra dengan maksud untuk mengenali objek dan gejala serta menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut, di mana dalam menginterpretasi terdapat beberapa unsur, yaitu bentuk, ukuran, warna dan warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama mencoba menginterpretasi citra berikut ini. Dari unsur yang pertama, bentuk. Melalui bentuk kita bisa membedakan biasanya karena bentuk sangat jelas dari penglihatan kita. Misalkan bentuk tubuh ini, dia berbentuk persegi panjang dan kira-kira kita bisa mengartikan itu merupakan sebuah pabrik, atau biasanya sekolah bisa berbentuk L, berbentuk U, atau berbentuk H. Selanjutnya dengan unsur kedua yaitu ukuran. Ukuran biasanya berhubungan dengan skala, atau secara jelas kita bisa membedakan melalui ukuran objek-objek yang ada di depan kita. Perbandingan antara objek yang besar dengan objek yang kecil, kita bisa membedakan bangunan yang besar bisa diartikan sebagai sebuah gedung atau sebuah pabrik, berbeda dengan objek yang kecil seperti ini. Dia bisa jadi sebuah rumah atau pemukiman. Selanjutnya ada warna dan warna. Warna merupakan tingkat kecerahan dari objek pada suatu citra. Misalkan warna air, badan-badan perairan akan berbeda dengan warna jalan, karena warna air akan lebih gelap dibanding dengan jalan. Jalan akan memantulkan cahaya, sedangkan air akan menyiram cahaya sehingga warnanya akan lebih gelap.
Selanjutnya ada tekstur. Tekstur berupa kasar atau halusnya sebuah objek yang kita lihat pada citra. Misalkan, untuk halus, di bagian sini kita melihat objek yang lebih halus dibandingkan dengan di sebelah sini. Nah, pada bagian sini terlihat lebih halus, kita bisa artikan sebagai semak atau daerah lahan kosong yang hanya dipenuhi oleh rumput. Kita juga bisa bedakan di daerah sini yang terlihat seperti banyak pepohonan sehingga teksturnya lebih kasar. Selanjutnya ada bayangan. Dengan bayangan kita bisa melihat ketinggian relatif suatu objek karena jika objek tersebut memiliki bayangan, berarti bisa kita beri kesimpulan bahwa objek tersebut memiliki ketinggian. Nah, apabila tidak ada bayangan, berarti objek tersebut tidak memiliki tinggi. Selanjutnya ada pola. Nah, pola merupakan kecenderungan bentuk suatu objek. Secara jelas kita bisa melihat di sini tentang pola pemukiman. Kalau kita lihat di sebelah sini ada pola pemukiman yang lebih tertata. Di sini ada pola pemukiman yang kurang tertata. Nah, kita bisa artikan di sebelah sini merupakan sebuah perumahan yang biasanya relatif lebih tertata dan di sini merupakan pemukiman penduduk. Jadi dia lebih atau kurang tertata. Unsur berikutnya merupakan situs. Situs adalah letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek yang lain atau objek di sekelilingnya. Bisa kita ambil contoh, di sini terdapat sebuah sungai yang sudah berkelok atau mengalami pembentukan meander. Nah, biasanya meander pada sungai itu terbentuk pada daerah dataran rendah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa citra ini merupakan citra atau daerah yang diambil pada daerah dataran rendah. Nah, terakhir ada asosiasi. Asosiasi merupakan kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Misalnya, area parkir berasosiasi dengan gedung perkantoran. Kita bisa lihat di sebelah sini. Bisa kita artikan di sini merupakan area lahan parkir. Atau contoh lain, kita anggap misalnya ini adalah sebuah lapangan sepak bola. Andaikan jika kita melihat sebuah gawang di sini, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa benar ini adalah lapangan sepak bola. Nah, itu merupakan cara kita dalam menginterpretasi atau membaca citra yang ada. Jadi kita bisa melihat objek-objek atau membaca, menerjemahkan objek yang terdapat pada citra. Dan terakhir dari materi ini ada manfaat dari penginderaan jauh. Kalian bisa menyaksikan video dari 8 berikut ini. Oh ya, nah sebelum kalian jadi gimana setelah melihat video tadi, gimana anak ibu udah lebih mengerti belum tentang materi kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, jadi ibu mau menyimpulkan ya materi kita hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Ya, materinya pengindera jauh yang membahas tentang jenis citra pengindera jauh dan interpretasi citra. Jadi yang pertama yaitu jenis citra pengindera jauh. Yang tadi ada apa? Ada citra foto yang terdiri dari spektrum elektromagnetik, posisi suhu kameranya,
Nah, juga ada wahana, warna, citra, juga ada citra dan foto. Nah, yang kalau perbedaan citra foto dan non foto tadi, citra foto itu memakai kamera dan film, sedangkan citra dan foto menggunakan sensor elektromagnetik seperti pita dan pita magnetik. Proses perekaman citra foto itu bersifat fotografis, sedangkan citra dan foto itu secara elektronik dan scanning. Nah, tadi juga anak-anak ibu telah melakukan interpretasi citra, juga telah mengerjakan soal. Gimana? Udah lebih mengerti belum cara interpretasi citra? Udah, Kak. Nah, kalau begitu, ibu tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Oh, sebelum itu, maaf ya ibu lupa, kita mau post test dulu ya. Jadi, ibu mau anak-anak ibu scan dulu ke kuisnya. Post test ini gunanya anak ibu udah lebih paham belum tentang apa yang kita pelajari hari ini. Silakan di-scan kodenya ya. Gimana? Udah semuanya? Udah semuanya? Udah. Kita mulai ya. Benar ya, kayaknya udah paham ya semuanya nih. Apa yang salah tuh? Nah, baca lagi ya nanti materinya di rumah. Yang salah ya Bu. Yang salah nih, baca lagi materinya nanti di rumah ya. Salah pensil atau nggak nyimak penjelasan ibu? Nah, soal terakhir.
bawahnya itu. Oh betul semuanya. Siapa nih Tiko? Tiko. Ya. Ya, juara satunya. Siapa juara satunya nih? Vira. Dari hasil kuisnya bisa ibu lihat ya, anak ibu udah lebih paham cara menginterpretasikan citra. Jadi untuk lebih memantapkan materi anak ibu mau memberikan anak ibu tugas di rumah. Jadi boleh dicatat soalnya. Jadi tugasnya itu mengenai ibu mau anak-anak ibu bisa ambil citra dari Google Earth, bisa di screenshot ya penampakan citranya dari Google Earth, yaitu penampakan citra dari wilayah rumah anak-anak ibu. Ibu mau anak ibu interpretasikan citranya yang tadi ya berdasarkan unsur-unsurnya. Udah? Nah, jadi itu tugasnya untuk besok. Ibu jangan ada yang lupa mengerjakan tugas ya. Nah, kalau gitu kayaknya jam pembelajaran kita udah habis. Ibu tutup saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersyukur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Done.